Nah, di sini tuh aku bikin video ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi aku. Aku pernah ngalamin yang namanya penaikan berat badan dari 53 jadi 62. Kalian bayangin dong, dari yang tadinya angka 1 mungkin berubah jadi angka 0. Itu tuh gak enak banget, bikin gak pede juga. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Cahya Komaria. Pada video kali ini mungkin agak sedikit berbeda karena aku bukan ingin memberikan tutorial atau nge-review, melainkan aku ingin berbagi pengalaman aku sendiri kepada kalian semua terkait gimana caranya aku berhasil menurunkan berat badan aku kurang lebih selama 2 bulan. Sampai sekarang pun aku masih ngelakuinnya. Dan gimana caranya, kalian simak video aku sampai habis. Tapi sebelum kalian nonton lebih lanjut, aku mohon dukungan dari kalian untuk like, subscribe, dan komen di channel YouTube aku agar aku semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk berbagi informasi, tips, atau review-review kepada kalian semua. Mari kita mulai dari sekarang. Nah, di sini tuh aku bikin video ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi aku. Aku pernah ngalamin yang namanya penaikan berat badan dari 53 jadi 62. Kalian bayangin dong, dari yang tadinya angka 1 mungkin berubah jadi angka 0. Itu tuh gak enak banget, bikin gak pede juga, ngerasa pakai baju apapun itu gak pantas, terutama di bagian perut. Perutnya itu buncit, itu bener-bener gak enak banget dilihat. Dan aku mengalami penaikan berat badan itu dikarenakan aku suka makan junk food, makan makanan yang instan-instan. Pokoknya aku nggak ngejaga yang namanya pola makan. Dan di sini cara pertama yang aku lakuin itu adalah mengganti atau merubah pola makan aku. Dari yang sarapan, biasanya aku sarapan udah konsumsi nasi, mie rebus, atau apapun itu yang mungkin karbohidratnya itu banyak. Sekarang sarapan aku cuma telur 2 butir. Itu biasanya aku ganti-ganti, hari ini aku dadar, besok aku ceplok, besoknya lagi aku rebus. Pokoknya gimana caranya biar sarapan pagi kita meskipun cuma dengan 2 butir telur itu nggak membosankan. Aku lakuin itu rutin selama seminggu. Waktu itu tuh coba, ternyata juga khasiatnya bener-bener kelihatan, perut jadi lebih lebih enteng gitu loh. Nggak kayak biasa kita habis makan ngerasa perut kenceng banget. Sekarang udah nggak lagi karena sarapan pagi aku udah aku ganti. Nah, cara kedua yang aku lakuin itu biasanya setelah aku sarapan 30 menit kemudian aku ngelakuin olahraga rutin. Aku ngelakuin biasanya 2 kali sehari, di pagi hari dan di sore hari. Olahraga yang aku lakuin, yang aku jalanin itu namanya HIIT cardio. Dan menurut aku HIIT cardio itu cukup cukup recommended lah untuk dilakuin, untuk dirutinin, untuk dijadikan rutinitas. Karena HIIT cardio itu cepet banget nanganin proses pembakaran lemak. Jadi lemak-lemak yang membandel di tubuh itu cepet banget dibakar, dan hasilnya itu kelihatan dari keringat kalian. Terus habis kalian olahraga, badan kalian kerasa lebih seger, lebih enak, lebih enteng. Itu efeknya. Di awal-awal kalian ngelakuin yang namanya HIIT cardio, pasti kalian akan ngerasain kaki kalian pegel, tangan kalian pegel, pundak, betis, paha, pokoknya semua serba pegel. Tapi kalian kalau konsisten ngelakuinnya 3 atau 4 hari juga udah mulai terbiasa. Dan olahraga di sini tuh penting ya, karena mustahil banget kalau misalkan kalian mau menurunkan berat badan cuma dengan cara menurunkan atau mengatur pola makan. Emang sih kalian mungkin bakal dapetin berat badan kalian turun, tapi kondisi fisik badan kalian itu nggak akan kelihatan seger. Justru akan kelihatan lebih loyo, lebih lesu, lebih cepet capek, layu. Itu kalau misalnya kalian nurunin berat badan nggak diseimbangin dengan olahraga. Jadi olahraga itu penting. Nah, biasanya selain sarapan, selain olahraga, itu aku ngontrol yang namanya porsi makan siang. Jadi yang biasanya aku makan siang itu nasinya setengah, tetap karena porsi makan biasa aku pun nasinya setengah. Aku nggak terlalu banyak makan nasi sebenarnya.
Mungkin aku kemarin ngalamin kenaikan berat badan itu karena aku suka nyemil. Nah, di sini pola makan siang aku rubah jadi aku makan nasi cukup 2 sendok makan. Terus lauknya juga aku ganti, aku banyakin sayur. Aku biasanya nyetok ayam atau ikan juga. Itu sebagai lauk yang menurut aku sehat ya. Nah, setelah makan siang kan biasanya kalian atau aku sendiri juga masih suka kepengen nyemil nih gitu. Nah, untuk ngatasin masalah rasa pengen nyemil itu aku biasanya menggantinya dengan minum teh, aku campur lemon, itu no gula. Kalaupun emang mau pakai gula itu biasanya aku pakai gulanya gula Tropicana Slim, bukan pakai gula yang biasa. Jadi menurut aku juga dalam menurunkan berat badan itu yang namanya gula, garam itu perlu dikontrol, jangan terlalu banyak karena itu juga nggak bagus. Terus selain itu biasanya aku mengganti rasa pengen nyemilnya itu pakai snack-snack yang rendah kalori. Biasanya aku makan kayak snack fit bar itu yang bahan dasarnya dari oat gitu. Tadinya aku nggak suka, cuma karena aku tekad pengen nurunin berat badan, karena aku nggak mau badan aku terus-terusan makin melar gitu kan, itu harus suka nggak suka aku paksa, aku harus konsisten, dan ternyata aku berhasil. Yang penting di sini selain apa ya, selain kalian ngejaga pola makan, olahraga, memperhatikan asupan-asupan makanan yang kalian konsumsi, kalian juga perlu yang namanya konsisten. Nah, itu cara yang ketiga. Nah, biasanya abis makan siang itu aku sempetin yang namanya istirahat atau tidur siang. Itu kurang lebih 2 jam. Terus kalau aku udah bangun di sore harinya, aku ngelakuin lagi yang namanya olahraga. Aku ngelakuin hit cardio lagi, kurang lebih 15 sampai 30 menit, baru aku mandi sore. Dan kalau udah tiba di waktu jam 6 sore, itu aku udah stop makanan. Aku udah nggak konsumsi makanan lagi. Tapi kadang juga rasa lapar itu suka nggak bisa aku tahan sih. Dan aku mengantisipasinya itu dengan cara mengkonsumsi susu yang rendah lemak, rendah kalori juga. Aku biasanya itu minum susu WRP. Itu kalau misalnya aku benar-benar udah nggak bisa nahan lapar ya, karena kan nggak enak juga nahan lapar, perut kroyuk-kroyuk gitu kan. Jadi aku ganti dengan susu. Aku udah nggak makan apa-apa lagi selain susu WRP. Nah, buat kalian yang merasa kak masih lapar nih kak gitu kan, meskipun udah minum susu masih lapar, kalian bisa makan telur, entah kalian rebus atau kalian kreasiin sendirilah. Pokoknya kalau malam-malam itu usahain jangan makan makanan yang berkarbohidrat tinggi. Kayak nasi itu hindarin ya, nggak boleh makan nasi malam-malam karena nggak bagus. Nanti diet kalian seharian itu udah capek-capek, keringat-keringat, itu bakal sia-sia. Nah, itu tips dari aku atau cara-cara aku dalam menurunkan berat badan aku. Tadinya itu kan berat badan aku dari 53 melonjak tinggi ke 62. Itu sebelumnya juga aku pernah sih konsumsi obat-obat diet, teh-teh atau yang pil-pil gitu. Berhasil sih, tapi ternyata itu ketergantungan. Paling turun sekilo, besokannya naik 2 kilo. Jadi menurut aku, kalau kalian pengen diet itu nggak ada yang instan. Kalian harus bersusah payah dulu. Jadi daripada kalian buang-buang uang untuk beli obat-obat diet atau apapun itu, mendingan kalian ngelakuin cara-cara yang tadi aku udah sebutin, karena itu alami dan kalian harus konsisten. Jadi postur badan kalian itu akan tetap proporsional. Aku tadinya itu targetnya itu mau turun cukup ke angka 53 lagi aja gitu kan, tapi ternyata aku dapat bonus. Sekarang berat badan aku cuma 51. Aku konsisten ngelakuin itu selama 2 bulan. Kebayang dong, selama 2 bulan dari 62 ke 51, itu aku udah berhasil nurunin 8 kilo selama 2 bulan. Emang sih nggak mudah, tapi kalau misalkan kalian konsisten, kalian bakal berhasil. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau diet, kalian jangan pernah minum obat-obat diet, karena diet itu nggak ada yang instan.